Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan agar kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran daring hari ini dengan baik. Mudah-mudahan kalian yang rumahnya kemarin kebanjiran sudah kembali seperti semula ya, udah bersih-bersih, rumahnya udah rapi, udah bersih. Mudah-mudahan kalau ada hujan lagi tidak sampai banjir atau sampai masuk ke rumah air banjirnya. Hari ini kita lanjutkan materi selanjutnya, masih yang kemarin ya, cuma subbab materinya aja yang beda. Kita masih membahas tentang interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Hari ini kita belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Yang pertama, ada interaksi antar biotik dan abiotik. Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas tentang pengamatan di lingkungan sekitar kalian, mencari biotik dan abiotik. Kemarin biotik itu apa? Biotik adalah makhluk hidup. Ya, berarti manusia, hewan, tumbuhan itu adalah contoh dari biotik. Sedangkan abiotik berarti makhluk tak hidup atau benda-benda mati. Dalam suatu ekosistem, komponen abiotik berpengaruh untuk menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun pengaruh pada komponen abiotik. Jadi, kedua komponen ini, biotik dan abiotik, itu saling berpengaruh dalam kehidupan keduanya. Komponen-komponen pembentuk ekosistem adalah komponen hidup biotik dan komponen tak hidup abiotik. Kedua komponen tersebut berada dalam suatu tempat dan berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur. Nah, alam yang akan mengatur ekosistem sedemikian rupa sehingga perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen selalu seimbang. Untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadilah peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Jadi, interaksi biotik dan abiotik itu bertujuannya untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Makanya ada yang disebut dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan. Itu dia untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem. Nah, yang kedua, interaksi antara biotik dan abiotik. Berarti antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Yang pertama ada rantai makanan. Di SD pasti kalian sudah pernah mendengar ini istilah rantai makanan, karena di IPA SD itu sudah disinggung ya tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam ekosistem dalam urutan tertentu. Nah, contohnya rumput dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular dimakan elang, dan terakhir nanti akan dimakan oleh pengurai atau jamur. Nah, ini rantai makanan itu hanya membentuk satu pola ya, satu pola nih. Rumput, belalang, kodok, ular, elang, pengurai. Nah, ini yang disebut dengan rantai makanan. Jadi cuma satu bagan, tidak bisa cabang ke misalkan elang ke belalang, tidak seperti itu. Berarti dia cuma hanya satu pola. Itu disebut dengan rantai makanan. Selanjutnya yang kedua itu ada piramida makanan. Aduh, Ibu salah lagi, ini harusnya piramida makanan nomor 2.
Piramida makanan adalah gambaran tentang perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Produsen berarti yang bisa membuat makanannya sendiri, ya. Semakin tinggi tingkat konsumen, maka jumlahnya akan semakin sedikit. Nah, ini adalah gambar dari piramida makanan. Yang paling bawah atau yang paling banyak, ya. Yang paling bawah ini yang paling banyak. Jadi semakin ke atas itu dia jumlahnya semakin sedikit. Yang paling bawah ini adalah produsen. Berarti tumbuh-tumbuhan itu masuknya di paling bawah bagian, ya, bagian paling bawah. Karena di tumbuhan termasuk produsen. Kemudian yang makan produsen itu adalah konsumen satu, ya, atau herbivora yang makan tumbuhan. Nah, di sini ada ulat, belalang, tikus gambarnya. Ini produsen, ini konsumen tingkat satu yang makan produsen, ya, berarti herbivora. Kemudian di atasnya ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 berarti konsumen yang makan konsumen 1. Berarti yang makan ini nih, yang makan hewan-hewan ini atau karnivora. Nah, di atasnya lagi itu ada ular, ada elang. Konsumen 3 atau konsumen puncak. Jadi elang yang makan ini ayam atau kodok. Gitu, ya. Berarti dari yang paling bawah produsen, di atas produsen ada konsumen 1 atau herbivora, di atas konsumen 1 ada konsumen 2 atau karnivora, di atas konsumen 2 ada konsumen 3 atau puncak. Jadi kalau semakin ke atas itu jumlah makhluk hidupnya semakin sedikit, tapi kalau semakin ke bawah itu jumlah makhluk hidupnya semakin banyak. Pokoknya yang paling banyak jumlahnya adalah produsen dan yang paling sedikit adalah konsumen 3 atau konsumen puncak. Ya, selanjutnya adalah yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Biasanya jaring-jaring makanan terdiri dari lebih dari satu rantai makanan, bahkan bisa 2, 3, 4, atau 5. Nah, kalau rantai makanan hanya membentuk satu pola, kalau jaring-jaring makanan itu banyak polanya. Jadi banyak cabang, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, dari gambar ini, gambar jaring-jaring makanan yang kalian lihat, di sini ibu sudah menuliskan ada 5 rantai makanan. Ya, coba sekarang kita lihat satu-satu benar atau tidak nih yang udah ibu tulis. Yang pertama pohon, produsen pohon. Oh, ini pohon, ini rumput, ya. Pohon, kita lihat panahnya. Pohon dimakan oleh ulat. Ini kan ulat nih. Pohon dimakan oleh ulat. Ulat akan dimakan oleh kodok. Nah, kodok akan dimakan oleh elang. Gitu. Lihat tanda panahnya, ya. Ini sebagai petunjuk. Yang ini makan ini, yang ini makan ini, gitu. Berarti pohon dimakan ulat, ulat dimakan kodok, kodok dimakan elang. Selanjutnya ada pohon dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan elang. Kemudian rumput, rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular. Nih. Kemudian rumput dimakan ulat, nih. Rumput dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ular. Nih. Kemudian rumput dimakan belalang, terus belalang dimakan kodok, kodok dimakan elang. Selain 5 ini kayaknya banyak, lebih dari 5 rantai makanannya.
Coba selain 5 ini kamu tulis di buku tulis apa aja rantai makanan tambahannya. Selanjutnya simbiosis nomor 4. Simbiosis adalah hubungan khusus antara makhluk hidup. Simbiosis ada 3 jenis. Nah, ini di SD juga sudah pernah ya. Ada 3 jenis, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Jadi dua-duanya saling diuntungkan. Contohnya adalah ini burung jalak dan kerbau, karena burung jalak ngambilin kutunya kerbau. Jadi burung jalaknya makan, kerbaunya juga badannya jadi bersih. Terus kupu-kupu dan bunga, ya kupu-kupu membantu dalam proses penyerbukan sehingga bunganya jadi subur atau tumbuh. Kemudian ikan badut dan anemon laut. Nah, ini ikan badut dan anemon laut. Ini ikan badutnya atau di film Nemo ya. Nah, ini dia berlindung di anemon laut ini. Selanjutnya simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu lagi tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Jadi yang satu untung, yang satu tidak terpengaruh. Dia nggak diuntungkan tidak dirugikan juga. Contohnya ada ikan remora dan hiu, tanaman anggrek dan inangnya, paku tanduk rusa dan inangnya. Nah, ini ikan remora dan ikan hiu. Selanjutnya yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Parasit ya adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Yang satu untung, yang satu rugi. Parasit ya. Contohnya manusia dan cacing perut, lalat dan makanan yang tidak ditutup, tali putri dan inangnya, nyamuk dan manusia. Nyamuk dan manusia, nyamuk yang ngisep darah kitanya jadi gatel-gatel. Nyamuknya jadi dapat makanan, kitanya jadi gatel-gatel. Kitanya yang dirugikan, nyamuknya mah untung karena dia jadi kenyang. Nah, cukup sekian materi hari ini. Untuk minggu ini saya tidak memberikan tugas dulu, tugasnya minggu depan, karena ya memahami kalian yang terkena banjir, takutnya masih ada yang beres-beres atau gimana. Jadi ibu hanya memberikan materi aja, simak materinya dengan baik. Minggu depan baru kita akan latihan soal. Sekian penjelasan materi dari ibu, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.